Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya dari kelas 4B, konsentrasi Sosiologi. Nah, dengan adanya video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Lalu, apa yang akan saya lakukan di video ini? Nah, di video ini saya akan mereview materi-materi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Apa aja sih materi-materinya? Yuk, let's check this out. Materi yang pertama, ada hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, dari materi ini kita harus tahu pengertian dari kedua kata itu, yakni belajar dan pembelajaran. Apa sih pengertian dari keduanya? Kan bedanya hanya di imbuhan pem dan an. Nah, dari itu, mari kita simak sama-sama apa pengertian dari kedua kata tersebut. Di sini, saya mengambil 4 pengertian menurut 4 ahli. Yang pertama itu ada T. Morgan. Menurut T. Morgan, beliau mendefinisikan kata belajar, yakni suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Dan yang kedua, ada menurut Nasution. Kata belajar menurutnya yakni menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Dan yang ketiga, ada definisi pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono. Pengertian pembelajaran adalah kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan peserta didik. Dan yang keempat, ada pengertian pembelajaran menurut Arif S. Sajiman. Beliau mendefinisikan bahwa pembelajaran adalah usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Nah, dari keempat definisi para ahli, kita ambil beberapa kesimpulan ya. Ada kata pembelajaran itu adalah aktivitas sebuah proses interaksi antara stimulus sebagai inputnya ini dan respon sebagai outputnya untuk perubahan tingkah laku individu melalui latihan dan pengalaman. Nah, pengalaman itu kayak seperti kognitif, afektif, dan psikomotor dengan memperoleh tujuan tertentu. Dan kemudian pengertian pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan agar terjadi proses belajar pada peserta didik. Nah, dalam hakikat belajar dan pembelajaran ini, kita harus tahu ruang lingkup belajar dan pembelajaran itu di mana. Nah, ruang lingkupnya itu ada 2 macam. Yang pertama ada formal dan non-formal. Yang formal itu seperti sekolah dan instansi pendidikan lainnya. Dan yang kedua ada non-formal, seperti tempat-tempat kursus dan tempat-tempat pelatihan. Kemudian kita harus tahu juga nih, unsur-unsur belajar dan pembelajaran itu apa aja. Yang pertama ada tujuan, ada kesiapan, ada situasi, ada interpretasi, ada respon, ada konsekuensi, dan ada reaksi. Nah, pertama, yang tujuan. Tujuan itu muncul ketika adanya kebutuhan yang ingin dicapai. Jadi, kalian tujuan untuk belajar itu apa? Semisal, untuk mendapatkan ilmu. Kedua, untuk menambah wawasan. Yang ketiga, semisal, tujuan kalian belajar itu untuk menjadi pintar. Nah, selanjutnya ada kesiapan. Kesiapan ini adalah kematangan untuk melakukan sesuatu terkait pengalaman belajar. Jadi sebelum kita belajar sangat penting nih sebuah kesiapan agar proses yang dijalani itu lancar dan hasilnya pun baik. Yang ketiga ada situasi. Situasi ini dapat dilihat dari pendidiknya, peserta didiknya, tempat, lingkungannya, alat,
dan bahan yang dipelajari atau materi pembelajarannya. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi ini adalah hubungan komponen belajar dengan pencapaiannya, gitu kan. Dan ada juga respon, berupa usaha yang terencana dan sistematis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini tertuju pada hasil pembelajaran. Nah, jika hasilnya itu baik atau positif, maka yang dinamakan keberhasilan. Sedangkan jika hasilnya itu negatif, nah itu dinamakan kegagalan. Kemudian ada reaksi. Reaksi ini respon terhadap hasil dari pembelajaran yang telah dicapai itu. Dalam materi ini juga kita harus mengetahui bagaimana cara menjadi seorang guru. Nah, untuk menjadi seorang guru, kita harus tahu unsur-unsur dinamis pembelajaran pada diri guru. Di sini ada 10 unsur. Yang pertama itu, kita harus mengetahui bahan atau materi yang akan dibahas dalam pembelajaran. Dan yang kedua, kita harus mampu mengelola program belajar mengajar. Dan yang ketiga, mengelola kelas, harus mampu juga ini mengelola kelas agar situasi kelas, situasi kegiatan belajar mengajar itu tidak jenuh gitu kan. Dan yang keempat, penggunaan media dan sumber ini sebagai alat pendukung juga. Dan yang kelima, menguasai landasan kependidikan. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Nah, di sini juga kita harus mampu berinteraksi kepada siswa-siswa. Dan yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Selanjutnya, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang terakhir ini nih, kita harus memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajar. Materi kedua. Nah, dari materi perkuliahan belajar dan pembelajaran ini telah kita bahas tadi kan pengertian kata belajar dan pengertian pembelajaran. Selanjutnya, di belajar dan pembelajaran ini ada teori-teori gitu kan yang ditegaskan oleh teori-teori. Apa sih itu kan tujuan sebuah teori? Nah, tujuan teori ini dapat menjadi pedoman dalam merancang bahan pembelajaran, media yang akan digunakan pada pelaksanaannya, dan pada evaluasi nanti ketika udah ada hasil dari pembelajaran itu tuh apa. Nah, di sini saya akan membahas 5 teori belajar. Sebenarnya di dunia ini tuh banyak sekali teori-teori, tapi ya di sini saya akan bahas hanya 5 saja ya. Nah, yang pertama itu ada teori behavioristik, yang kedua ada teori humanistik, yang ketiga ada teori kognitif, kemudian ada teori kinerja otak, dan yang terakhir ada teori konstruktif. Pembahasan pertama kita akan membahas teori behavioristik. Teori behavioristik ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus, inputnya ini, dan respon sebagai outputnya. Kemudian, kita harus tahu juga dalam teori behavioristik ini apa prinsip-prinsipnya gitu. Ketika kita akan melaksanakan atau menerapkan teori behavioristik, kita harus tahu prinsip-prinsipnya itu apa. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Pertama, objek psikologi dari teori behavioristik ini adalah tingkah laku. Kemudian, semua tingkah laku dikembalikan pada refleks. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Ketika kita melakukan suatu kebiasaan secara intensif, itu bisa dijadikan sebagai tingkah laku juga. Nah, kemudian ketika kita akan mengaplikasikan teori behavioristik ini pada kegiatan pembelajaran, kita harus tahu beberapa hal yang harus dilakukan dalam beberapa hal yang harus ada dalam teori ini atau dalam pembelajaran ketika akan menerapkan teori ini. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya apa, terus sifat materi pembelajarannya itu apa, kemudian karakter si pembelajar. Nah, si siswanya itu kita harus memahami karakternya itu seperti apa gitu kan. Dan yang terakhir ada media dan fasilitas. Kemudian yang kedua teorinya ada teori humanistik. Nah, tahu kan human itu apa? Human itu ada kan paham humanisme. Nah, humanisme itu kayak
memanusiakan manusia. Nah, di teori humanistik ini, teori ini tuh memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku belajar, tidak dari sudut pandang si pengamat. Nah, teori ini menekankan pada pilihan kesadaran, respon terhadap kebutuhan internal, keadaan saat menjadi sangat penting nih dalam membentuk perilaku manusia. Kemudian, tujuan dari teori ini apa? Nah, tujuannya mendorong siswa menjadi mandiri dan independen. Kemudian mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka dan menjadi kreatif serta mereka agar tertarik dengan seni. Kemudian tuh tujuannya agar mereka ingin menjadi tahu lingkungan di sekitarnya. Nah, terus yang ketiga akan kita bahas aplikasi dari teori humanistik menurut Carl Roger. Nah, menurutnya itu yang pertama, realitas di dalam kelas. Seorang fasilitator pasti menjadi seorang fasilitator gitu kan. Ketika di kelas dia harus menjadi dirinya sendiri sehingga dapat masuk ke dalam hubungan antara pelajar dengan dirinya tanpa ada sesuatu yang ditutupi. Kemudian penghargaan dan kepercayaan, menghargai pendapat, perasaan, dan sebagainya membuat timbulnya penerimaan akan satu sama lain. Yang terakhir itu pengertian yang empati. Sudah dijelaskan dua teori. Kemudian teori ketiga ada teori kognitif. Nah, dari proses pembelajaran, teori kognitif ini terjadi karena variabel penghalang pada aspek-aspek kondisi belajar, dan teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Jadi lebih difokuskan pada proses pembelajarannya gitu kan. Terus ciri-cirinya, pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang selanjutnya, mementingkan peran kognitif. Kemudian, mementingkan juga nih waktu dan kondisi saat sekarang. Dan yang terakhir itu, teori ini pastinya mementingkan struktur kognitifnya kan. Nah, lanjut ke teori keempat, ada teori kinerja otak. Teori kinerja otak ini mengutamakan pastinya dong kinerja otak kiri dan otak kanan. Kenapa? Karena keseimbangan kinerja keduanya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan kreatif serta munculnya ide-ide baru pada si siswa. Gitu. Nah, teori yang terakhir yang akan kita bahas ada teori konstruktif. Nah, menurut pandangan pada teori ini bahwa suatu pembelajaran bersifat generatif. Maksudnya itu apa? Generatif itu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang akan dipelajari. Terus gimana sih cara penerapan teori ini? Teori ini dapat digunakan pada model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving, seperti pembelajaran menemukan discovery learning dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah ini digunakan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Apa aja sih? Gitu. Ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, taktik, dan model. Mari kita paparkan, jelaskan satu-satu dari istilah-istilah ini. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, setelah ada pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran. Harus ada 4 unsur dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau outputnya ini, dan sasaran sebagai target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Dan yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step
yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasarannya. Dan yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran standarnya ini untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Nah, setelah kita tahu unsur-unsur apa yang harus ada dalam strategi pembelajaran, dapat kita ambil kesimpulan apa itu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah perencanaan terhadap kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Biasanya, strategi ini terwujud dalam RPP. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode ini adalah pengimplementasian rencana yang telah disusun. Dalam metode ada beberapa macam, ada diantaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan lain sebagainya. Banyak sekali metode-metode pembelajaran yang ada. Setelah ke metode, kita ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah implementasi dari metode. Ketika kita sudah memilih metode apa yang akan digunakan, kita implementasikan dengan teknik ini. Dari katanya yang tidak jauh beda, setelah ada teknik, di sini ada taktik pembelajaran. Taktik merupakan gaya pelaksanaan atau sifat dari individu. Yang terakhir ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rangkaian dari kelima konsep tadi atau istilah-istilah tadi. Ada pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik itu digabungkan menjadi sebuah model pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran, materi selanjutnya ada gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Setiap kegiatan belajar mengajar ada gayanya. Tentu, iya, ada gayanya. Gaya belajar ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran. Setiap individu pasti berbeda caranya. Cara gaya belajarnya berbeda dari sisi apanya? Maksudnya dari tingkahnya, yaitu dari daya serap seseorang untuk memahami materi yang ia pahami dari apa yang guru telah sampaikan. Caranya itu ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada pula yang sangat lambat setiap individunya. Sudah dijelaskan tadi bahwa setiap individu itu berbeda caranya. Setiap individu pasti berbeda cara menyampaikannya. Ada yang harus membutuhkan waktu, ada yang harus menggunakan harus dengan situasi yang tenang seperti saya. Saya ini memahami materi membutuhkan waktu dan membutuhkan situasi serta kondisi lingkungan sekitar yang harus tenang. Dari gaya belajar ini ada beberapa macam yang harus kita ketahui gaya belajar. Intinya macam-macam gaya belajar. Ada 3 macam-macam gaya belajar. Di antaranya itu ada visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nah, kita bahas gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar virtual. Gaya belajar virtual ini adalah gaya belajar seseorang yang mana memahami pelajaran dengan apa yang dia lihat. Udah jelas bahwa ini visual, bisa dipahami bahwa dia atau enggak seseorang dengan menggunakan gaya belajar ini itu memegang peran penting anggota tubuh mata. Kemudian dalam hal metode pengajaran dengan gaya belajar visual ini, seorang guru atau pendidiknya sebaiknya menggunakan alat gerak atau menitik beratkan pada media yang akan disampaikan gitu. Jadi materi-materinya itu kalau bisa tuh digunakan dengan media, karena siswa yang menggunakan visual ini lebih melihat gaya guru dan gaya bahasa guru gitu. Nah, kemudian gaya belajar auditori. Seorang siswa menggunakan gaya belajar auditori ini mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui pendengaran, yaitu telinga. Kemudian
seorang guru sebaiknya ketika memperhatikan siswanya, menemukan siswa yang gaya belajarnya auditori, harus fokus kepada alat pendengarnya gitu kan. Anak yang menggunakan gaya belajar auditori dapat cepat memahami materi yang dijelaskan oleh guru dengan diskusi dan dengan cara verbal gitu, secara verbal, dan dia memerhatikan apa yang guru katakan. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini seorang murid atau seseorang dengan gaya belajar yang menyerap informasi dan menerapkan strategi fisikal serta ekspresi yang berciri fisik. Nah, jelasnya maksudnya itu anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Seseorang dengan gaya belajar ini sulit untuk duduk diam berjam-jam untuk memahami materi, karena kebiasaan mereka itu bergerak dan mengeksplorasi. Jadi seseorang yang gaya belajarnya kinestetik ini melalui gerakan, sentuhan gitu kan, dan dia lebih melakukan gitu, lebih mengeksplor gitu kan. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa anak ini memiliki ciri-ciri gaya belajar visual, auditori, atau gaya belajar kinestetik? Nah, di sini kita harus kenali dulu untuk memahami gaya belajar ketiganya, untuk memahami bahwa siswa kita itu sebenarnya menggunakan gaya belajar yang apa sih gitu kan. Kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu seperti apa? Akan segera kita bahas. Pertama, ciri-ciri gaya belajar visual. Seseorang yang memiliki ciri belajar visual ini biasanya bicaranya agak cepat, terus lebih mementingkan penampilan dan lebih mementingkan presentasi dia gitu, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, dia lebih mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian dia lebih suka membaca daripada suka dibacakan. Dia adalah pembaca yang tekun dan seringkali mengetahui gitu apa yang harus dikatakan, tapi dia tidak pandai untuk memilih-milih kata yang akan dia keluarkan, dan lebih suka demonstrasi daripada berpidato. Selanjutnya, anak ini lebih suka musik daripada seni gitu kan. Dan yang terakhir, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis. Nah, selanjutnya gaya belajar auditori. Apa aja sih ciri-cirinya gitu kan? Gaya belajar auditori ini ciri-cirinya saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, penampilannya rapi, mudah terganggu oleh keributan, dia tidak bisa mengerjakan dengan suasana keributan gitu kan, pinginnya tuh hening. Terus belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Dan selanjutnya senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Nah, dan yang selanjutnya menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Nah, yang selanjutnya menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku kita ketika membaca. Nah, bisa dikatakan ini komat kamit. Dan yang ketujuh, biasanya ia berbicara dengan fasih. Dan selanjutnya lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Dan yang kesembilan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Dan selanjutnya, mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual atau secara melihat gitu kan. Dan yang 11 itu berbicara dengan irama interpola, dapat mengulang kembali dan dapat mengulang nada yang berirama dan warna suara. Dan yang terakhir ini ada gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya seperti apa? Berbicara dengan perlahan, penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan kan. Biasa aja ketika
situasi tenang dia bisa, ketika situasi ribut dia bisa juga gitu kan. Selanjutnya, belajar melalui manipulasi dan praktek. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Ya kan, karena kinestetik bergerak, jadi menghafal pun harus bergerak gitu kan. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca gini. Dan merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Kedelapan, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Dan 9, menyukai permainan yang menyibukkan. Dan 10 nih, tidak dapat mengingat geografi. Maksudnya itu dia tidak dapat mengingat lokasi ini kalau misalnya dia belum pernah datang ke tempat itu gitu. Dan yang terakhir, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Nah, inilah gaya-gaya belajar dan ciri-cirinya. Semoga dipahami dari materi gaya belajar ya. Materi selanjutnya ini berkaitan dengan gaya belajar. Di setiap kegiatan belajar pasti ada masalah belajar. Nah, apa itu masalah belajar? Masalah belajar adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ini bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal. Yang pertama, kita jelaskan yang masalah internal dari dimensi siswa dulu. Pada saat sebelum kegiatan belajar, masalah bisa timbul dari karakteristik siswa, yaitu minat, kecakapan, dan pengalamannya. Kemudian, pada saat selama proses belajar, bisa dilihat masalah ini muncul pada sikap terhadap belajar, motivasi, konsentrasi, pengolahan pesan pembelajaran, menyimpan pesan, menggali pesan yang telah disimpan, dan unjuk hasil belajar. Lalu, masalah yang timbul ketika sesudah belajar. Bagaimana penerapan atau keterampilan yang sudah diperoleh dari proses belajar sebelumnya. Itu dari dimensi siswa. Kemudian dari dimensi guru ketika sebelum kegiatan belajar. Ini terkait dengan pengorganisasian belajar. Guru pun harus paham akan pengorganisasian belajar. Dipahaminya sebelum kegiatan belajar, kemudian selama proses belajar. Ini timbul pada masalah bahan belajar dan sumber belajar. Selanjutnya, sesudah belajar, sistem evaluasi dan hasil belajar. Lalu kita jelaskan satu-satu pada karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan masalah internal dari siswa itu sendiri. Masalah siswa sebelum belajar yaitu minat. Indikator yang muncul dalam minat siswa atau peserta didik, yakni kesediaan siswa dalam mencatat, siswa dalam mempersiapkan buku alat tulis lainnya yang diperlukan, siswa cenderung mengabaikan kesiapan untuk belajar. Masalah pengalaman aspek di dalamnya yakni masalah pelajaran yang dipelajari sebelumnya dan pengalaman yang terkait dengan pelajaran. Yang kedua, ada sikap terhadap belajar. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat, karena perbuatan merupakan implementasi nyata dari sikap. Seseorang akan menyenangi sesuatu, maka ia akan mau menerima dan menerapkan pada kesempatannya bersedia untuk melakukan. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi oleh siswa, yang akan menjadi kendala dalam mencapai hasil belajar yang sesuai. Cara mengatasi masalah ini seperti apa? Perlu bimbingan dan perhatian dan kecakapan yang dimiliki oleh guru. Kemudian yang keempat, mengolah bahan belajar. Proses untuk mengolah informasi-informasi yang diterima menjadi bermakna. Siswa diharapkan dapat melakukan proses pesan yang diterima, dilihat, didengar, dan dirasakan menjadi bermakna dalam dirinya. Lalu peran guru seperti apa?
membantu siswa agar dapat bermakna dari pesan yang disampaikan dari proses pembelajaran itu. Yang kelima, motivasi belajar. Motivasi merupakan kekuatan yang didapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan semua potensi yang ada dalam dirinya. Indikator yang timbul dalam motivasi siswa diantaranya: pertama, ketahanan dalam belajar atau perhatiannya; kedua, kesungguhan dalam menyimak pelajaran; yang ketiga, keaktifan dalam bentuk pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Nah, tadi telah dijelaskan masalah dari faktor internal. Dan selanjutnya ini masalah dari faktor eksternal. Jadi gurunya. Pertama, guru dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Lingkungan atau sistem sosial dalam skala terkecil, yakni sekolah. Yang ketiga, faktor kurikulum, salah satu dasar untuk membuat desain pembelajaran. Dan yang terakhir ini, faktor sarana dan prasarana. Kita lanjut ke pembahasan komunikasi belajar. Apa itu komunikasi belajar? Nah, komunikasi belajar ini proses penyampaian gagasan dari guru kepada siswanya. Maksudnya, seorang guru menyampaikan materi harus dengan baik dan mudah dimengerti oleh siswanya. Lalu, apa tujuan dari komunikasi pembelajaran ini? Pertama, tujuannya komunikasi untuk konsep diri. Yang kedua, komunikasi ekspresif untuk menyampaikan perasaan. Dan yang selanjutnya, komunikasi ritual dilakukan secara kolektif. Biasanya ini dilakukan bisa dengan pengenalan diri. Pada tujuan ini, seorang guru bisa memberi kesempatan kepada siswanya sebelum melakukan pembelajaran untuk memperkenalkan bahwa siapa itu siswa, bahwa siapa itu mereka gitu kan. Dan kemudian instrumental, yakni alat peraga agar siswa mengerti apa yang akan disampaikan. Sebagai alat pendukung sih ini bisa dikatakannya. Kemudian kita harus pahami juga prinsip-prinsip komunikasi pembelajaran itu apa aja. Di antaranya ada respect. Respect di sini maksudnya menghargai satu sama lain. Ketika guru ingin dihargai oleh siswanya, ketika guru ingin didengar ketika menjelaskan materi, guru harus menghargai juga siswanya agar saling menghargai intinya. Dan yang kedua, empati. Ini harus bisa menempatkan pada situasi. Yang ketiga, audible, dapat didengarkan dengan baik. Yang terakhir nih, prinsip clarity, kejelasan terhadap pesan yang disampaikan oleh guru. Harus ada kejelasan ketika guru telah menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Itu di penghujung pembahasan guru harus menjelaskan, mengulas kembali gitu inti dari apa yang telah dibahas pada materi tadi. Selanjutnya ke materi prinsip-prinsip belajar. Di sini saya mengambil 3 pengertian menurut ahli terhadap prinsip-prinsip pelajaran. Yang pertama ada menurut Dr. Ihsana. Menurutnya, prinsip-prinsip belajar adalah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Prinsip belajar dapat dijadikan pedoman berpikir, berpegang, dan menjadi sumber semangat supaya prosedur belajarnya itu dan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik antara pendidik atau gurunya ini dengan peserta didik siswanya itu. Yang kedua ada menurut Robert Davis. Prinsip belajar menurutnya suatu komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik sehingga siswa sebagai peserta didik dapat termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan oleh pendidik, yakni guru, lewat metode yang menyenangkan siswa. Yang ketiga, ada menurut Gesell. Prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami proses perkembangan dari interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik
akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori atau pengalaman yang telah diterima. Dari kesimpulan 3 pengertian menurut ahli ini, dapat kita simpulkan maksudnya dari ketiga pengertian ahli ini bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir atau landasan berpijak dan sumber motivasi agar proses belajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didiknya. Kemudian, apa aja prinsip-prinsip belajar ini? Nah, saya mengambil prinsip-prinsip belajar menurut Gekman. Menurutnya ada 9 prinsip belajar yang dapat dilakukan pendidik dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, menarik perhatian atau gaining attention. Hal yang menimbulkan minat peserta didik dan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran atau informing learning of the objective. Maksudnya ya, memberikan kemampuan yang harus didiskusikan peserta didik setelah selesai mengikuti pelajaran. Yang ketiga, mengingat konsep atau prinsip yang telah dipelajari atau simulasi recall or prior learning. Maksudnya, merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Nah, maksudnya itu menyampaikan materi pembelajaran yang telah direncanakan. Kemudian, memberikan bimbingan belajar, memberikan pertanyaan-pertanyaan, contohnya yang membimbing proses atau alur pembelajaran yang agar memiliki pemahaman yang lebih baik gitu kan. Di sini peserta didik diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipahami atau yang telah ia dapat terhadap materi yang telah dijelaskan. Yang ketujuh, memberikan balikan, memberitahu seberapa jauh ketetapan performance peserta didik. Nah, yang ke-8 ini menilai hasil belajar. Maksudnya, kayak bisa dengan memberitahu tes atau tugas seberapa jauh peserta didik menguasai pembelajaran yang telah diajarkan. Yang ke-9 ini memperkuat retensi dan transfer belajar. Dengan merangsang kemampuan dan mengingat-ingat transfer dengan memberikan rangkuman. Lalu, bagaimana implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa dan guru? Yang pertama, adanya perhatian dan motivasi. Di sini maksudnya dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah pada tercapainya pembelajaran. Yang kedua, keaktifan. Dituntut dapat memproses dan mengolah hasil belajarnya secara efektif serta aktif, baik secara intelektual dan emosionalnya. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, dalam prinsip ini dituntut agar siswa mengerti atau memahami serta mengerjakan sendiri tugas yang diberikan kepada mereka. Kemudian, pengulangan. Pengulangan di sini kesadaran siswa dalam mengerjakan latihan-latihan yang berulang. Dan ada lagi tantangan. Diberikan suatu tanggung jawab untuk mempelajari sendiri dengan eksperimen, belajar mandiri, mencari pemecahan permasalahan sendiri. Dan yang terakhir ada balikan dan penguatan. Ini untuk mencocokkan jawaban antara siswa dan guru. Sekian pemaparan materi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan adanya ketidakjelasan atas apa yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.